Pemirsa, Juliana, pendaki asal Brazil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB, berhasil dievakuasi dari kedalaman 600 meter. Warganet Brazil ramai-ramai menyoroti kinerja tim SAR yang dinilai lalai, tak memberikan makanan dan minuman selama korban menunggu dievakuasi. Jenazah Juliana Marins, pendaki warga negara Brazil yang jatuh ke jurang puncak Gunung Rinjani, berhasil dievakuasi. Korban ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Sebelumnya Juliana Marins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Bagi warga net Brazil, Juliana Marins dikenal sebagai penjelajah dan petualang backpacker keliling Asia. Sebelum ke Indonesia, Juliana pernah mengunjungi Filipina, Vietnam, dan Thailand. Insiden yang menimpa Juliana ramai dibahas di media sosial. Warganet Brazil ramai-ramai menyoroti kinerja tim SAR Indonesia. Mereka menyesalkan tim SAR Indonesia yang disebut lalai dan lambat tidak memberikan makan minum saat korban jatuh. Padahal dari pantauan drone, korban masih selamat saat terdeteksi. Komentar warganet Brazil dibalas warganet Indonesia dengan menyebut penyelamatan Juliana sangat sulit karena berada di kedalaman 600 meter. Tim Liputan iNews melaporkan. Warganet Brazil juga menyerbu kolom komentar Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto pasca meninggalnya Juliana di Gunung Rinjani. Mereka mengungkapkan kekecewaan karena pemerintah Indonesia dinilai tidak efektif dalam proses evakuasi Juliana. Mereka menyoroti prioritas penyelamatan tim SAR yang membiarkan korban tak berdaya tanpa diberikan bantuan air dan makanan. Warganet Brazil juga menyebut upaya evakuasi berlangsung terlalu lama hingga 4 hari. Padahal saat itu korban masih selamat. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro angkat bicara. Juri memastikan semua laporan yang masuk baik melalui media sosial ataupun secara langsung akan ditindaklanjuti pemerintah. Kita akan update ya perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke Presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Ya semua sebetulnya baik di medsosnya Presiden maupun medsosnya siapa saja atau melalui jalur apa saja yang masuk ke Presiden akan diperiksa, akan diteliti, akan diverifikasi dan sebisa mungkin akan diberikan. 2 hari hilang di Gunung Salak, Bogor, lansia 60 tahun akhirnya ditemukan tim SAR. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, seorang wanita pendaki terjatuh ke jurang di jalur pegunungan Natas Angin. Kakek 60 tahun yang hilang di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi korban berlangsung dramatis selama 3 jam karena jenazah berada di lokasi yang terjal dan licin. Sebelumnya korban dilaporkan hilang saat naik ke Gunung Salak bersama temannya. Di pos 3 tepatnya kaki Gunung Salak, Kecamatan Taman Sari, korban terpisah dengan temannya. Ini korban sudah selesai dievakuasi tepat pada pukul 16.25 tadi ya. 16.25 sudah sampai di Polsek Taman Sari, dievakuasi dari lokasi di kaki gunung dalam keadaan naik delta dan telah kami lakukan serah terima juga kepada keluarga. Cuaca Gunung Salak kurang bersahabat. Proses pencarian korban berlangsung selama 2 hari. Korban akhirnya ditemukan di hari kedua dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat iNews melaporkan.
Sementara itu, seorang pendaki wanita tewas terjatuh ke jurang saat mendaki di jalur pegunungan atas angin Desa Rahtawu, Kecamatan Gembok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sulitnya medan tempat terjatuhnya korban mengakibatkan petugas kesulitan melakukan evakuasi, dan kecelakaan ini terjadi ketika korban sedang melakukan pendakian di jalur yang cukup terjal dan berbahaya, jalur yang biasa disebut dengan jalur naga. 48 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tahap 2 tiba di Indonesia. WNI yang tiba kali ini berasal dari Jakarta, Banten, Sulawesi Barat hingga Kalimantan Timur. 48 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Puluhan WNI ini sebelumnya dievakuasi ke Baku, Azerbaijan menyusul eskalasi konflik yang semakin meningkat di Timur Tengah. Selanjutnya 37 WNI dari Azerbaijan akan menyusul dipulangkan setelah melakukan reschedule penerbangan akibat bandar udara di Doha sempat ditutup. Untuk penerbangan yang menggunakan transit di Doha sempat mengalami kendala ya karena ada penutupan wilayah udara pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Al Udeid, Qatar. Namun dari pantauan KBRI Doha, operasional bandara sudah berjalan dengan lancar ya, dan saat ini mereka sudah mulai mengatur penerbangan keluar dari Doha, dan insya Allah 37 WNI lainnya dapat segera kita pulangkan ke Indonesia dalam waktu sehari 2 hari mendatang. Kemlu juga mengevakuasi 3 WNI dari Yaman Utara yang merupakan wilayah yang dikuasai oleh Houthi. Selain itu, Kemlu juga mengevakuasi 2 WNI yang menetap di Tel Aviv dan Yerusalem. Sebelumnya, dengan menggunakan maskapai Turkish Airlines TK56 rute Baku Jakarta, 11 WNI dievakuasi dari Iran. Evakuasi dilakukan bertahap setelah Menteri Luar Negeri meningkatkan level siaga dari KBRI Teheran menjadi level 1. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus melaporkan. Ya, meski mulai dievakuasi bertahap, ratusan WNI masih berada di Iran dan menghadapi dampak perang Timur Tengah. Di tanah air, keluarga WNI di Iran berharap proses evakuasi berlangsung cepat dan lancar. Konflik Iran-Israel memicu kekhawatiran warga Indonesia yang keluarganya bekerja di kawasan tersebut. Salah satunya bagi Mariamah, warga Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Bogor. Putrinya Sayyidah yang tengah menempuh pendidikan S3 di Teheran, Iran, masih menunggu evakuasi ke Indonesia pada Kamis ini. Sangat khawatir sekali, bahkan mengkhawatirkan. Tapi kalau Sayyidah bilangnya mama tenang, itu saja yang diucapkan. 5 tahun. 5 tahun. Di sana udah 5 tahun? Iya, sudah 5 tahun. Bu? Di sana itu mahasiswa ambil S2, S3. S2-nya sudah selesai, ini sekarang S3-nya lagi nyusun. Kekhawatiran juga dirasakan Mardiono, warga Jember, Jawa Timur yang memiliki keluarga bekerja di Arab Saudi dan Yordania. Mardiono berpesan agar keluarganya selalu waspada dan menghubungi KBRI setempat. Teman-teman di sana untuk berhati-hati, selalu koordinasi dengan KBRI atau KJRI di negara tersebut. Total ada 386 WNI berada di Iran dan dievakuasi pulang ke tanah air secara bertahap. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Gerindra memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Megawati kembali. Gerindra menyebut ada banyak momentum yang bisa mempertemukan keduanya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal akan ada pertemuan kembali antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kendati demikian, Muzani mengaku belum mengetahui pasti waktu pertemuan keduanya. Dirinya optimis pertemuan kedua tokoh negara itu bisa terrealisasi. Insya Allah akan segera ketemu. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui. Sebelumnya Presiden Prabowo bertemu dan berbincang hangat dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Momen tersebut terjadi sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta 2 Juni yang lalu.
Dari Jakarta, Ahmad Al-Fikri, iNews melaporkan.